Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi belasan nelayan di Tuban, Jawa Timur dievakuasi setelah 14 jam terombang-ambing di lautan. Mereka berupaya terus mengapung menggunakan jerigen. Ya Allah. 14 nelayan pencari ikan dievakuasi setelah 14 jam terombang-ambing di lautan. Selama belasan jam di atas laut, mereka berupaya agar terus terapung menggunakan jerigen yang diikat. Alhamdulillah. Alon. Peristiwa bermula saat KM Sri Hartamas yang ditumpangi belasan nelayan ini dihantam ombak besar. Akibat kerusakan yang parah, kapal pecah dan tenggelam di lautan. Terus di sana itu ngapung pakai apa, Pak? Pakai jerigen sama tutup box. Berarti selama 14 jam itu ngapung itu ya? Ya, ngapung itu. Bela teman-teman saya ini semua. Setelah 14 jam bertahan di permukaan laut, sebuah kapal nelayan lain datang dan menyelamatkan seluruh penumpang. Semua selamat, nggak ada yang cedera, nggak ada yang meninggal, hanya matanya merah-merah karena lama di air laut. Sesampainya di darat, seluruh penumpang kapal diperiksa kesehatan, kemudian dinyatakan dalam keadaan sehat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kusnadi melaporkan penyitaan ponsel milik Hasto ke Komnas HAM. Kusnadi juga mengaku sempat dibentak dan diminta secara paksa untuk menyerahkan barang pribadi miliknya dan Hasto Kristianto. Kusnadi membuat laporan ke Komnas HAM ditemani oleh tim kuasa hukumnya pada Rabu malam. Saat pemeriksaan, Kusnadi mengaku sempat dibentak oleh penyidik KPK. Selain itu, penyitaan barang pribadi miliknya dan Hasto juga dilakukan secara paksa. Sejumlah barang yang disita penyidik KPK antara lain ponsel, buku catatan DPP PDI Perjuangan, dan kartu ATM. Kuasa hukum Kusnadi Petrus Celestinus meminta Komnas HAM untuk memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai pertanggungjawaban atas perlakuan penyidik KPK yang berasal dari institusi Polri. Terkait peristiwa yang dihadapi oleh Saudara Kusnadi karena kehadirannya di KPK kemarin tanggal 10 Juni 2024 adalah menemani Pak Hasto yang dipanggil KPK sebagai saksi untuk penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Tetapi serta-merta penyidik KPK secara serampangan sewenang-wenang melakukan perampasan kemerdekaan berupa penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara. Karena penyidik ini adalah anggota Polri, maka dalam penyelidikan KPK Komnas HAM, kami meminta Komnas HAM juga memanggil Kapolri untuk didengar penjelasannya mengapa praktek-praktek penyidikan di KPK sekarang ini sangat merosot. Di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Intimidasi. Dibentak-bentak. Banyak, pokoknya saya dibentak-bentak, saya merasa dibohongin juga. Katanya yang dipanggil Bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara Bapak sama Pak Rosa. Di situ Bapak itu membela saya. Kenapa kamu di atas? Itu kan. Ternyata saya nggak dipanggil. Bapak minta sama Pak Rosa itu saya harus turun ke bawah karena nggak ada kaitannya dengan saya. Ya biro minta waktu 5 menit sama Pak Rosa, katanya oke. Tapi selama itu ternyata saya 3 jam diperiksa. Polda Jawa Barat terus mendalami sejumlah saksi dan meminta keterangan ahli terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat juga telah mempersiapkan tim khusus yang dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan atas tersangka Peggy Setiawan akan terus dilanjutkan.
Beberapa keterangan tambahan telah berhasil dikumpulkan dari saksi-saksi yang telah didatangkan sejak Senin lalu. Penyidik juga melibatkan saksi ahli untuk membantu mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemberkasan tersangka Peggy Setiawan. Saksi tambahan dari pihak keluarga serta rekan-rekan Peggy pun mulai lengkap. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat juga telah mempersiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Polda Jabar memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan selalu dalam pengawasan tim pengawas internal maupun dari komponen lain seperti Kompolnas, Komnas HAM, hingga Bid Propam Mabes Polri. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Dugaan intimidasi dan penganiayaan dialami oleh mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal. Pasca hal ini terungkap, Saka Tatal ingin nama baiknya dipulihkan dan oknum polisi yang terlibat penganiayaan diproses hukum. Benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki perlahan mulai terkuak. Seiring berjalannya waktu, fakta baru bermunculan. Salah satu fakta yang menyita perhatian publik adalah keterangan dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, yang mengklaim kerap mendapat perlakuan kasar, intimidasi, dan penyiksaan dari oknum polisi. Fakta itu terungkap setelah Saka memberikan keterangan dalam program Rakyat Bersuara iNews beberapa waktu lalu. Saka emang kasih makan, tapi kasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Kalau saya pribadi, saya Pak, kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengatakan proses penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang hingga terjadinya kekerasan kepada Saka Tatal terus dilakukan oleh tim gabungan. Tim dari Kompolnas dan Komnas HAM juga telah mendatangi Polda Jawa Barat untuk menyelidiki dugaan adanya penyiksaan. Ya, jadi kalau terkait dengan hal-hal lain, ya proses ini kan ada agak panjang ya. Di proses 2016 ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman. Hingga kini proses penyelidikan masih berlanjut di tengah sorotan publik terhadap banyaknya kejanggalan yang terjadi pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada permainan dan penyimpangan dalam penanganan kasus pembunuhan Vina. Kita akan membahasnya secara komprehensif. Usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Vina. Pengungkapan kasus ini penting agar tidak ada isu lain yang berkembang di masyarakat dan menimbulkan kecurigaan. Kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan, ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengko dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan, bahkan negara membayar ganti kerugian ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat. Pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait ada permainan dan penyimpangan dalam penanganan kasus Vina jelas bukan pernyataan biasa. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami praktisi hukum Profesor Elza Sarif, kuasa hukum Peggy dan Liga Akbar Yudia Alamsyah yang nanti juga akan bergabung bersama kami, serta ada pakar hukum pidana Kudri Sitompul yang saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Saya langsung sapa, selamat malam Bu Elza, Pak Kudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Bu Elza terlebih dahulu. Bu Elza, saya ingin berangkat dari pernyataan Prof. Mahfud tadi bahwa ada permainan. Kemungkinan ini ada ketika BAP-nya berubah, kemudian juga ada 2 DPO yang kemudian hilang. Tanggapan Anda? Ya, kita nggak bisa mengeneralisasi ya masalah ini. Ini sifatnya kasuistis dan saya melihat prosesnya, putusannya dan semuanya. Dan dari awal itu mereka para terpidana maupun para tersangka itu sudah didampingi oleh kuasa hukum, lawyer di penyidikan, dan mereka juga punya suatu keberanian untuk menolak rekonstruksi. Jadi di mana dia ketakutannya di dalam penyidikan. Kemudian maju ke persidangan pun dia bisa mencabut, 3 orang mencabut keterangannya di BAP. Dan saya melihat putusan dari majelis hakim itu tidak berdasarkan BAP, karena BAP hanya sebagai pengantar, juga tidak berdasarkan fakta persidangan, tetapi berdasarkan fakta yuridis. Fakta yuridis ini adalah kesinambungan, kesesuaian dari para saksi, ahli, bukti-bukti, dan terdakwa. Dan mereka waktu mencabut, hakim pun memerintahkan saksi verbalisan dan sudah dikonfrontir di persidangan. Dan tentunya pencabutan itu tidak diakui oleh majelis hakim karena tidak ada reasoningnya secara hukum. Sehingga di dalam putusan tetap dinyatakan 3 buron. Nah, 3 buron. Nah, dengan ditangkapnya sekarang tersangka P ini, tentunya penyidik akan memulai pemeriksaan, tetapi kan mereka ini tidak memberi keterangan yang benar. Sedangkan penyidik harus 2 alat bukti yang cukup. Sehingga sementara ini yang baru diproses yang satu ini yang tertangkap. Nah, kalau itikat baik dari si P ini dan kalau dia tidak bersalah begitu diumumkan waktu buron, tentunya dia klarifikasi kepada penyidik, dan saya tidak melihat itikat baik di sini. Malah banyak sekali orang yang pansos yang akhirnya mengaburkan
cerita-cerita fakta yang sebenarnya dan membuat seorang analisa bahwa ini ada permainan dari penyidik, dan itu sangat menyudutkan penyidik dari institusi kepolisian, kejaksaan maupun majelis hakim. Oke, artinya Anda tidak setuju dengan pernyataan Prof. Mahfud ya, Bu Elsa? Saya bukan soal tidak setuju, jangan digeneralisasi, harus kasuistis, harus dipelajari karena ini kan sifatnya kasuistis. Dan kemudian sekarang kan jadi membuyarkan semua dan melemahkan energi dari penyidikan. Seperti lawyer-lawyer itu menyatakan bahwa sidang ini ditutup-tutupi dan seperti dirahasiakan, seperti ada permainan segala rupa. Saya tidak nyalain Profesor Mahfud, tapi mungkin tidak mempelajari secara putusannya. Nah, sidang tertutup otomatis bukan berarti ditutupi, karena itu terdakwanya masih di bawah umur, jadi sidang tertutup untuk umum, gitu loh. Oke. Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus ini penuh kejanggalan-kejanggalan dan bagaimana cara menjawab atau mengurai benang kusut dan kejanggalan-kejanggalan ini menurut Anda, Prof. Kudri? Ya, saya kira karena hakim itu ya kurang hati-hati, saya kira, karena di dalam surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum, matinya korban karena ditusuk, ya, karena tusukan yang diduga itu adalah samurai kecil katanya. Tetapi berdasarkan visum, ya, tidak ada luka berupa tusukan, melainkan ada ada benturan benda tajam, ya, benda tumpul di kepala. Ya, itu kan. Jadi di situ kan mestinya hakim harus mulai hati-hati, ya kan. Jangan hanya percaya berdasarkan keterangan saksi saja. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 183 KUHP, hakim itu dilarang memutus suatu perkara yang tidak berdasarkan keyakinan, dan keyakinannya itu harus diperoleh minimal 2 alat bukti. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, ya, keyakinan yang diperoleh hakim itu dasarnya alat bukti apa? Satu, ya, mungkin saksi, walaupun saksinya banyak, ya kan. Yang mungkin ini juga kontroversial dikatakan, apakah katakanlah ya tidak ada alasan yang dibenarkan menurut hukum bahwa dia mencabut, katakanlah ya hakim itu hanya berpegang kepada BAP, karena di BAP mereka mengaku, kan begitu. Nah, sekarang kita tanya, hakim itu dasarnya apa? Apakah ada ahli? Ya kan, ahlinya kan nggak ada, ya. Keterangan terdakwa mereka menolak. Petunjuk itu kan, ya, harus persesuaian antara alat bukti, ahli, dan surat, ya kan. Jadi hakim itu keyakinannya dasarnya dari apa gitu loh. Nah, jadi dari sudut itu, ya. Jadi sekarang kan kita mau menarik mundur, ya kan. Mestinya kan pengadilan itu adalah tempat terakhir penjaga kebenaran dan keadilan. Katakanlah ada kesalahan di tahap di penyidikan, itu kan bisa diperbaiki atau diinikan di penuntutan. Yang menjadi pertanyaan kita, ketika penyidik melimpahkan berkas ke penuntut umum, ya, yang kita kenal adalah P18, ya. Nah, apakah penuntut umum itu tidak melakukan koreksi, tidak memberikan pengarahan, tidak memberikan petunjuk, ya kan, supaya ini, ya kan. Jadi ya selalu kan orang bilang ini, ya, karena bukti yang mestinya bukti yang bisa memperkuat itu kan harusnya ada bukti scientific evidence, ya paling tidak ahli dipanggil, karena di dalam berita di dalam sistem itu kan. Nah, jadi disinilah menimbulkan kejanggalan. Yang dirasakan juga kejanggalan bahwa ketika para terpidana sekarang ketika ditangkap itu, ya, belum ada dasar laporan polisinya. Ya, laporan polisinya baru dibuat dengan backdated, berlaku mundur. Dan mereka setelah 3 hari ditangkap, ya,
Tidak ada surat pendatangan, tetapi surat laporan polisinya katanya dibuat. Ya, saya tidak melihat faktanya ya, tapi ini berdasarkan keterangan yang kita artinya Anda Pak Kudri sepakat ya bahwa indikasi-indikasi yang tadi Anda sebutkan menandakan bahwa sebenarnya betul ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini, begitu ya Pak Kudri ya? Iya, saya kira begitu. Cuman kalau ini apakah ada permainan, itu sulit. Bahwa kalau menurut pandangan saya, ini ada SOP yang tidak diikuti oleh penyidik waktu itu. Mestinya ketika ada ini kan pembunuhan dengan kekerasan ya, dengan matinya orang. Itu kan mestinya bukan hanya berdasarkan visum aja. Kan misalnya diminta ahli ya. Jadi kalaupun saksi terdakwa mereka berubah-ubah pendapatnya, itu haknya mereka. Ya, baik, kan? Saya catat Pak Kudri. Saya ke Prof. Elsa. Prof. Elsa, tadi dikatakan Pak Kudri bahwa sebenarnya ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, bagaimana kemudian kasus ini bisa menjadi begitu bias dan menyasar kemana-mana? Tadi juga Anda sempat menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang memang sengaja memanfaatkan kasus ini, apalagi setelah filmnya viral. Sebenarnya seperti apa penjelasan Anda? Ya, kalau kita bicara melihat faktanya dari putusan-putusan itu, mereka kan saksi mahkota yang saling memberikan keterangan di bawah sumpah. Dan kasusnya yang terpidana Saka ini, dia mendapatkan remisi dan dia masih dalam tahap pembebasan bersyarat. Dia mengakui di persidangan, sehingga dan dia mengakui kesalahannya sehingga dia mendapat remisi dan kebebasan bersyarat. Itu yang nantinya bisa dikejar. Dan kemudian itu kan putusan yang berlainan. Yang satunya lagi adalah putusan yang 5 orang ini, yang mencabut 3 orang dalam putusan yang bersama, 5 orang yang dapat hukuman seumur hidup. Kalau kita mempelajari kasusnya dari putusan dan keterangan-keterangan ini, kita tidak merasa adanya kejanggalan. Memang kalau penyidikan tuh biasa ada kurang lebihnya ya, tidak ada yang sempurna karena kan mereka itu kan melarikan diri dan segala rupa. Kalau dari pengakuan Saka Tatal ada intimidasi dan penyiksaan di tahanan, artinya kan kalau betul itu terbukti, artinya ada SOP yang dilanggar oleh polisi pada saat penahanan itu. Saya itu berapa kali pegang kasus pidana juga, dan saya melihat juga banyak sekali setiap kali ada itu mereka selalu mengatakan disiksa dan segala rupa. Tapi kan nantinya kan ada saksi verbalisan. Oke, saksi verbalisan membela. Tetapi kan keterangannya dari awal itu, fakta yang diputuskan dalam pertimbangan hakim bukan berdasarkan BAP, bukan berdasarkan fakta persidangan, tetapi fakta yuridis. Itu yang berbeda. Fakta yuridis adalah persesuaian dari para saksi, bukti-bukti, ahli dan terdakwa sendiri. Baik. Artinya keterangan mereka juga harus diuji begitu ya. Oke. Profesor ditahan. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Diskusi kami akan berlanjut usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Bu Elsa Syarif dan juga Prof. Kudri Sitompul. Kami juga sudah berusaha untuk mengundang Yudia Alamsah, kuasa hukum Peggy dan Liga Akbar, namun hingga saat ini belum bergabung. Dan kami juga sudah mencoba untuk mengundang Prof. Mahfud MD untuk sama-sama diskusi dalam dialog kita malam hari ini, namun yang bersangkutan belum berkenan untuk bergabung dalam diskusi kita. Saya lanjutkan. Prof. Elsa, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kejanggalan gitu ya, tidak ada SOP yang dilanggar menurut Anda terhadap polisi. Nah, bagaimana kemudian isu-isu muncul di publik tentang bagaimana yang dilakukan oleh petugas pada saat itu ketika masa penahanan? Ya, kan masa penahanan kalau yang pembunuhan itu bisa diperpanjang ya, tidak 20 hari, 40 hari, tetapi bisa diperpanjang tergantung dari ancaman hukumannya, bisa sampai 120 hari. Dan kemudian mereka kan dan mereka diberi kebebasan, buktinya mereka tidak mau direkonstruksi, juga nggak ada pemaksaan.
dan mereka didampingi oleh kuasa hukum. Jadi tentunya di dalam proses itu jelas diberi kebebasannya sebagai tersangka. Tetapi kalau kita lihat dari kronologis dari perkara itu dalam putusan, ya saya bilang dalam putusan, itu memang kesinambungan dan persesuaian dari keterangan-keterangan saksi itu berlanjut, dan hakim tidak mengambil dari BAP, ya, dan hakim tidak mengambil dari fakta persidangan, tetapi dari fakta yuridis. Nah, itu yang memang saya lihat demikian. Nah, kalau dibilang ahli itu bagaimana kita melihat bahwa itu adalah gerombolan anak-anak muda yang dari geng motor ekstasi yang dari awalnya sudah direncanakan. Mereka merasa ada satu pride yang mana ada provokatornya bahwa geng ekstasi ini akan dipecah belah, sehingga mereka dari awal sudah membeli menyuruh orang yang di bengkel itu membeli namanya minuman Chew, Sprite dan Coca-Cola, dan mereka meminum di warung mini, dan jam 7 lewat mereka sudah mulai mabok, akhirnya diusir. Jadi sebetulnya ceritanya ada, dan kita kan sering lihat geng-geng motor itu sampai saling membunuh, tidak ada motivasi, tetapi suatu pride untuk itu. Dan melihat Vina yang begitu cantik, dan di situ ada mereka saling mengaku ada pemerkosaan dan memang mati. Baik. Kalau melihat indikasinya, Anda yakin ya memang itu peristiwanya terjadi dan dilakukan oleh mereka yang saat ini sudah diamankan ya. Oke, saya ke Prof. Kudri. Prof. Kudri, bagaimana kemudian ketika saat ini viral begitu, banyak sekali saksi yang mencabut kesaksiannya pada saat itu. Kemudian juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya tidak salah dan saya menjadi korban. Bagaimana kemudian jika tadi dikatakan bahwa kasus ini berjalan on the track, bagaimana kemudian saat ini muncul hal-hal yang seperti ini? Ya, kalau sudah post factum ya, artinya sudah perkara ini sudah diputus, dia memberikan keterangan bahwa dia mencabut keterangan itu tidak bisa, karena keterangan apa yang diberikan di depan sidang itu dianggap benar. Tetapi kan kita ingat ya bahwa di dalam pendapat banyak ahli hukum bahwa saksi mahkota itu bertentangan dengan hak asasi. Ya, selalu ya banyak penasihat hukum dan ini ya, jangan menggunakan saksi mahkota. Saksi mahkota itu adalah era sebelum KUHP dibenarkan. Setelah KUHP itu ya, bahwa saksi mahkota itu mestinya ya kalau bisa itu dihindarkan, kecuali memang tidak ada alat bukti lain ini. Karena itu bisa mencelakakan orang yang menjadi terdakwa. Karena kalau terdakwa berbohong itu tidak ada hukumannya. Tetapi ketika terdakwa menjadi saksi di dalam perkara yang lain, dia berbohong, dia kena hukuman. Padahal di dalam azasnya terpidana boleh dia bukan dibenarkan, dia boleh berbohong, tapi berbohong itu dia tidak ada kena sanksi hukuman. Nah, saya kembali lagi mengenai keterangan di depan persidangan dengan yuridis. Pemahaman saya bahwa keterangan yang diberikan di muka persidangan itu adalah fakta yuridis. Nah, kalau saya tidak membaca berkas perkaranya, tapi saya mengikuti beberapa dengan media bahwa para terdakwa itu menyangkal, ya pada awalnya menyangkal karena mereka menyatakan sudah mencabut berita acara yang mengakui. Tetapi kan hakim tidak mempercayai bahwa ya tidak ada alasan yang sah ya yang mereka dicabut untuk ini. Nah, kalau misalnya katakanlah itu kan sudah banyak foto-foto yang beredar ya sebelum ini itu adalah para terdakwa, para tersangka pada waktu itu mukanya lebam-lebam. Nah, satu lagi bahwa ketika awal mereka ditangkap dan diperiksa, mereka tidak didampingi penasihat hukum. Mereka didampingi penasihat hukum setelah di Polda. Padahal kita tahu ya, menurut KUHP, apabila orang disangkakan
pasal ya yang lebih dari 5 tahun dan apalagi ancamannya hukuman mati, maka penyidik wajib menyatakan kepada para tersangka dia harus didampingi oleh penasihat hukum. Kalau misalnya tersangkanya tidak mempunyai biaya untuk itu, maka negara yang ini kan. Jadi saya kira hal-hal ini saya kira kita mesti terbuka gitu loh. Jadi hakim juga hakim itu tidak hanya bulat-bulat itu mempercayai berita acara, tetapi kan hakim itu tidak mempercayai keterangan para terdakwa di depan persidangan. Padahal menurut ketentuannya, keterangan saksi dan keterangan terdakwa itu adalah keterangan apa yang dia berikan di muka persidangan. Baik. Terakhir, saya ke Prof. Elsa. Prof. Elsa, artinya kalau tadi Anda katakan tidak ada yang dilanggar oleh polisi, bagaimana kemudian Kompolnas juga saat ini sudah turun tangan ke Polda Jawa Barat, kemudian juga Komnas HAM, kemudian ada juga saksi yang ke LPSK. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Ya, jelas karena ini bermula dari film ya. Terus sudah itu memang ada 3 yang dicari. Memang kita harus nge-push penyidik atau Polda Jabar untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena ada 3 buron ya. Itu pun pernyataan 3 buron itu bukan pernyataan dari karangan dari penyidik, tetapi kan dari mereka semua yang dari 8 ini. 3 itu adalah Peggy atau Garing Perong, bukan namanya bukan Peggy Perong, tapi Peggy Perong, nama panggilan Perong. Udah itu ada Andi yang memprovok mereka untuk bisa nanti ada orang yang lewat itu namanya Eki itu akan dihajar ya karena memegang STC. Dan waktu dia berangkat itu ada motor lagi yang dipegang oleh dan ada saksi yang melihatnya. Jadi saya pikir itu memang betul fakta yang di persidangan. Tapi kan waktu fakta persidangan itu ada yang bohong, ada yang benar. Dan hakim mengambil fakta yuridis itu persesuaian dari keterangan-keterangan di persidangan itu yang dan semua keterangan ini baik dari saksi, mantan terdakwa itu harus diuji kebenarannya ya, baik itu pada saat itu dan juga pada penyelidikan yang dilakukan oleh Polda saat ini begitu ya. Baik, terima kasih Prof. Elsa Syarif. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Prof. Kudris Tompul juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, Padang Arafah bersiap menyambut jemaah haji dari seluruh dunia pada Sabtu 15 Juni mendatang. iNewsroom segera kembali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali di iNewsroom, pemirsa. Padang Arafah bersiap menyambut jemaah haji dari seluruh dunia pada Sabtu 15 Juni mendatang. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan seluruh fasilitas siap digunakan. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Jelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas inspeksi ke Padang Arafah. Kedatangan Menak untuk meninjau persiapan tenda dan fasilitas yang akan digunakan jemaah Indonesia. Dinampingi pihak Masrik selaku penyedia layanan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menak mengecek satu persatu fasilitas yang ada di tenda. Tenda juga relatif lebih bagus di beberapa bagian. Tadi saya sampaikan juga dan saya lihat ada tenda yang sudah berubah bentuknya, tetapi belum untuk semuanya. Baru 30.000 jamaah yang nanti bisa tercover di tenda ini. Tenda lebih bagus, atap lebih menyerap panas, kemudian dindingnya juga sudah pakai HPVC gitu ya, dan lebih menyerap panas tentu saja. Mulai tahun ini selama di Armuzna, jemaah akan mendapatkan jatah makan secara penuh sebanyak 15 kali.
Di Arafah, jemaah haji Indonesia akan menempati 73 maktab dan 1.169 tenda. Selain itu, rombongan Menteri Agama juga meninjau kondisi Musdalifah. Sekitar 55.000 jemaah beresiko tinggi, lansia, disabilitas, dan pendamping dari Arafah akan melakukan skema murur atau berhenti sejenak di Musdalifah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan.